menjalankan kenyamanan kepada kita, terutama iman Islam, sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah dan juga kita bisa bersama-sama melaksanakan tarawih ini, yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan, kita amalkan, Allah catat sebagai amal hasanah yang mempermudah iman kita di Allah nanti. Amin ya rabbal alamin. Tidak boleh juga saudara-saudara, semoga saudara berdoa berdoakan kepada guru bahasa kita, sikapnya kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya, yang semoga kita termasuk umatnya yang sebenarnya insyaallah sunnah yang mungkin nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan subuh yang berkah ini kita akan sama-sama mengkaji tentang fikih tayamum. Insyaallah yang kita bahas pada pagi ini, kita akan membahas tentang beberapa hal. Yang pertama tentang pengertian tayamum, kemudian syariat tayamum di dalam Islam, kemudian syarat-syarat tayamum, rukun tayamum, sunnah tayamum, serta yang membatalkan tayamum. Kita masuk yang pertama tentang ta'rif atau pengertian tayamum, ya, bahwa tayamum secara lughah, ya, atau secara bahasa itu artinya di debu, ya, atau mungkin pasir, ya. Namun sudah menurut istilah bahwa tayamum adalah mengusap debu, ya, sahidan pada wajah dan kedua tangan sebagai ganti daripada wudu ataupun mandi besar. Kita yang bukan hanya sekedar sebagai mengganti dari wudu, tetapi juga tayamum bisa sebagai ganti daripada mandi besar, mandi junub, ya. Atau diartikan juga tayamum mengusap debu pada bagian wajah dan juga kedua tangan, di mana semua itu dilakukan berdasarkan syarat-syarat tertentu. Ya. Jadi tentunya pelaksanaan tayamum lebih simpel, lebih ringkas, lebih mudah daripada pelaksanaan wudu itu sendiri. Ya. Namun tentunya ketika kita ingin melaksanakan tayamum, ada syarat-syarat yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Tidak ujuk-ujuk orang bilang langsung kita bisa tayamum. Ada persyaratannya. Baik Bapak sekalian, kapankah tayamum itu mulai dari disyariatkan di dalam Islam? Bahwa tayamum disyariatkan ini pada tahun ke-6 bulan Hijriah. Nah, ini bertepatan dengan peristiwa perang Bani Mustalik, ya. Nanti ada asbabul nuzul yang disyariatkan tayamum itu sendiri. Nah, ketetapan syariat Islam tentang tayamum tentunya ini telah ditetapkan atau dikukuhkan di dalam Al-Quran Al-Karim, di dalam Sunnah, dan juga ijma', ya, kesepakatan para ulama. Jadi para ulama tidak ada pertentangan tentang disyariatkannya tayamum, ya. Nah, tentunya berbahaya dari Allah, tayamum ini fungsinya adalah sebagai alat bersuci juga. Ketika seseorang muslim, ketika kita tidak mampu untuk berwudu, baik itu yang bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar, ya, junub dan haid. Nah, kadang kita masih suka memahami bahwa tayamum hanya sekedar hadas kecil saja, ya, bahwa sesungguhnya tayamum juga di
suci untuk hadas besar ketika orang sedang jinabat, junub, atau mungkin setelah haid ataupun nifas. Walhamdulillah, tentunya syariat tayamum Allah Subhanahu wa taala berikan hanya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat-umat terdahulu, umat Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim sampai Nabi Isa alaihissalam, tidak ada yang namanya syariat tayamum. Ya, hanya diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini berdasarkan sebuah hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli." Aku diberikan, kata Nabi, 5 perkara yang ini tidak diberikan kepada Nabi sebelumku. Ya, jadi Rasulullah diberikan 5 perkara dan ini tidak pernah diberikan kepada Nabi sebelum Rasulullah SAW, termasuk kepada umatnya. Ya. Nah, di antara perkara itu adalah nusirtu birrahmi, ya, masiratan syahrin, bahwa aku, kata Rasulullah, diberi pertolongan dengan diberikan rasa takut pada musuh dari sebuah perjalanan. Ya, jadi Rasulullah SAW selalu diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pertolongannya adalah dalam bentuk musuh-musuh Allah, musuh-musuh Rasulullah dan musuh Islam itu diberikan yang rasa takut. Ya, bahkan rasa takutnya ini ya masih rota syahrin, dari sebulan perjalanan. Ya, cukup panjang, cukup lama. Dan ini berlaku bukan hanya kepada baginda Rasulullah SAW saja, ya, bahwa Allah memberikan pertolongan kepada umatnya juga. Ya, makanya ya ketika perang Badar, ya, peperangan yang dialami oleh Rasul, oleh para sahabat, bahkan hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala juga memberikan pertolongan kepada umat Rasulullah SAW, ya, dari rasa takut pada musuh. Bahkan musuh itu pun gentar ketika menghadapi kaum muslimin. Ya. Yang kedua, wajilat li ardu masjidan wa tahuran. Ya, seluruh permukaan bumi ini dijadikan untukku sebagai tempat sholat dan alat untuk bersuci. Ya. Jadi ketika kita sholat, ingin melaksanakan sholat, maka dimanapun kita bisa melaksanakannya. Tidak harus kita sholat itu di masjid, di musola, di surau. Ya, dimanapun kita bisa sholat. Ya, di lapangan, ya, di pinggir jalan. Ketika itu memang tempatnya suci, bisa kita gunakan untuk sholat. Ya. Bahkan bumi ini Allah jadikan juga untuk umat Rasulullah alat untuk bersuci. Ya. Ya, airnya dijadikan alat bersuci, tanah debunya dijadikan alat bersuci, bebatu-batuannya dijadikan juga alat bersuci. Ya, umat-umat terdahulu tidak diberikan hal demikian. Nah, sehingga ketika tayamum dilaksanakan itu adalah alat untuk bersuci. Ya, hanya diberikan kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'iyuma rajulin adrakul sholat falyusalli. Ya, sehingga siapa saja yang mendapati sholat di muka bumi manapun maka sholatlah. Ya. Nah, selain yang dua ini, Bapak hadirin Allah, memang ada kelanjutannya lagi. Ya, keistimewaan yang ketiga untuk umat Rasulullah SAW, ya, aku dibolehkan mengambil harta rampasan. Ya, di Rasulullah SAW dibolehkan mengambil harta rampasan orang. Kalau umat terdahulu itu harta rampasan ya tidak diberikan, tidak didapatkan kepada Nabi dan juga kepada umat-umatnya. Jadi ketika
Jadi langsung terbakar. Ya, saya Nabi Musa alaihissalam ketika berperang dengan Bani Israel dan mendapatkan kemenangan, maka harta-harta rampasan, ya, baik itu kendaraan, baik itu senjata maupun juga yang lainnya, maka ketika itu dikumpulkan oleh nabi mereka, oleh umatnya, maka sekitar itu jugalah Allah Subhanahu wa taala mengirimkan api dari langit, kemudian membakar seluruh harta rampasan perang. Ya, sehingga tidak ada nabi dan umat terdahulu mereka mendapatkan harta rampasan perang. Nah, Rasulullah SAW dengan umatnya mendapatkan harta rampasan perang. Kemudian yang keempat, ya, aku diberikan syafaat, ya, diberikan syafaat ya kepada umatku. Sementara Nabi dan Rasul terdahulu tidak bisa memberikan syafaat. Hanya Rasulullah SAW sajalah yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan syafaatul uzma untuk umatnya. Bahkan bukan hanya umatnya saja, termasuk kepada umat manusia. Ya. Dan yang kelima adalah istimewaannya, ya, bahwa aku kata Rasulullah diutus untuk seluruh manusia. Jadi seluruh manusia, tidak satu golongan. Kalau Nabi dan Rasul terdahulu hanya satu golongan atau satu kaum saja. Ya, dan Nabi Musa kepada Bani Israel saja saat itu. Nah, kalau Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, dan tidaklah aku diutus oleh Allah Subhanahu sebagai rahmat lil alamin untuk seluruhnya. Masyaallah. Nah, kemudian ada asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya dibolehkannya tayamum. Ya. Nah, ini diriwayatkan dari sebuah hadis dari Siti Aisyah radhiyallahu anha bahwa dia berkata, ketika itu kami keluar bersama Rasulullah SAW dalam sebuah perjalanan. Ketika sampai ke tempat, ya, tempat itu bernama Al-Baidah atau disebut juga Zatul Jaishi. Nah, Siti Aisyah, ya, yang saat itu memakai kalungnya terputus. Maka Rasulullah SAW ketika melihat Aisyah kalungnya terputus, menyuruh rombongan untuk berhenti, ya, supaya mencari kalung Aisyah yang terputus, yang terjatuh mungkin di jalan. Ya, ya, kemudian orang pun mencari-carinya, ya, bersama dengan Rasulullah. Nah, sementara mereka tidak mendapati air dan memang tidak mempunyai air, ya. Jadi saat itu ketika mereka berhenti, mereka punya air dan memang tidak ada air, ya, di padang pasir. Maka orang-orang mendatangi Sayyidina Abu Bakar dan berkata, tidaklah engkau melihat apa yang telah diperbuat oleh Aisyah? Dia telah membuat Rasulullah SAW berhenti dan juga sahabat dan kaum muslimin pun berhenti bersamanya. Sementara kita semua ini, ya, tidak memiliki air dan juga nggak ada air, ya. Jadi protes kaum muslimin saat itu, ya, sahabat protes, ada beberapa yang protes kepada Abu Bakar. Ini gara-gara Siti Aisyah ini kalungnya jatuh, Rasulullah SAW berhenti dan kaum muslim juga yang berhenti untuk mencari kalung, ya. Sementara kita nggak ada air, ya, dan juga tidak menjumpakan air. Ini bagaimana nanti kalau nanti sholat, ya, dan sebagainya, ya. Nah, kemudian datanglah Abu Bakar, ya, ketika Rasulullah SAW berbaring, meletakkan kepalanya di atas pahaku sedang tertidur. Jadi saat itu Rasulullah SAW berbaring, ya, meletakkan kepalanya di atas pahanya Siti Aisyah. Kemudian Abu Bakar mendatangi Siti Aisyah dan berkata, hai Aisyah, ya, engkau telah menahan Rasulullah dan menahan kaum muslimin, sementara mereka tidak punya air dan juga nggak ada air, ya. Maka Aisyah mengatakan, saat itu ayahku, ya, berarti mencaci makilah, mencela-cela, memarahiku habis-habisan, sambil bahkan menusuk-nusuk pinggangku dengan tangannya. Ini gara-gara kamu sih, gitu, ya. Jadi orang jadi susah, ibaratnya bahasa kita demikian, ya.
Nah, tidak ada yang menghalangiku untuk bergerak kecuali takut Rasulullah SAW terganggu tidurnya. Jadi walaupun ya Siti Aisyah ya dimaki habis-habisan oleh ayahnya, ya oleh Abu Bakar, dan sampai sempat menusuk-nusuk pinggangnya, tapi Siti Aisyah juga tidak mau bergerak, takut Rasulullah SAW terbangun dari tidurnya. Nah, ketika Rasulullah masih tetap beristirahat, maka pagi datang. Jadi memang saat itu ya memang terjadinya mungkin sore hari atau malam hari, kemudian sampai menginap di tempat itu, dan datanglah pagi hari. Sementara mereka nggak punya air, ini gimana ingin sholat subuh? Di antara mereka ada yang juga hadas kecil, ya, mungkin sudah buang air kecil, ada buang air besar, ya. Nah, mungkin juga di antara mereka juga ada yang junub, ya. Nah, akhirnya dalam kondisi seperti itulah maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat mengenai tayamum, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya menurunkan ayat tentang tayamum, ya. Jadi ayatnya wa in kuntum marada aw ala safarin aw ja'akum minkum ahadun minkum minal ghaidi aw lamastum nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan. Jadi jika kamu sakit atau sedang dalam keadaan perjalanan, ya, atau datang di tempat buang air, atau kamu tidak menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapati air, maka bertayamumlah. Ini turun ayat yang asbabun nuzulnya adalah kasus dari Sayyidatah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, setelah turun ayat ini, maka sahabat Usaid bin Hudayr mengatakan, bukanlah ini awal dari keberkahan kalian wahai keluarga Abu Bakar. Maka Aisyah berkata, kemudian kami membangkitkan kendaraan tunggangan dan ternyata kalung tersebut berada di bawahnya. Jadi karena sebab ya Siti Aisyah lah turun ayat tentang tayamum, sehingga sahabat seperti Usaid mengatakan ini keberkahan dari keluarga dari Abu Bakar. Yang tadinya Abu Bakar marah kesal kepada Siti Aisyah, nah ketika ia mendapatkan ayat dari Allah Subhanahu wa taala ini, maka Abu Bakar pun meminta maaf, bahkan ia mendoakan kepada ya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Bapak-bapak dan Allah, kemudian syariatnya tayamum. Jadi syariat tayamum ini juga ada di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ammar bin Yasir. Ini kasus ketika Ammar bin Yasir ini dalam kondisi junub, ya. Jadi ini yang pertama itu tentang dia kondisi para sahabat kaum muslimin saat bersama Rasulullah ini ingin sholat subuh. Nah, saat ini ada kasus ya sahabat Ammar bin Yasir kondisinya junub, ya, kondisi ya dia hadas besar. Karena beliau tidak tahu cara bagaimana ya harus menghilangkan hadas besar, dan kemudian memang beliau tidak ada air ya untuk membersihkan ya junubnya, maka saat itu ya Ammar bin Yasir menggosok-gosokkan debu ya ke badannya. Jadi dianggapnya namanya junub kan, kalau kita mandi junub harus membasahi seluruh badan ya dari kepala sampai kaki. Nah, akhirnya mungkin dikiaskan oleh Ammar bin Yasir, mungkin juga kalau nggak ada air cukup kali dengan debu, dengan pasir, dengan dilumurkan semuanya ke badannya. Badannya dilumurin pasir semua, ya, dengan debu, ya, belepotan. Ya. Nah, setelah itu Ammar bin Yasir menceritakan kepada Rasulullah SAW, ya, Rasulullah tersenyum-senyum aja gitu kan, apa yang dilakukan oleh sahabat Ammar bin Yasir, ya, dia menggosok debunya ke badannya. Maka kata Nabi, innama kana yakfika hakada wa daraba 'alal ardi wa masaha wajhahu wa kaffaihi. Ya, kata Rasulullah SAW, hai Ammar, ibaratnya bahasa kita, kamu mah cukup lakukan ini aja, enggak usah harus gosok debu ke seluruh badan. Ya, cukup dia menempukkan tangan ke tanah dan mengusap wajah serta kedua tangan. Ya.
Jadi cukup seperti itu. Ya, sehingganya ya, para ulama sepakat tayamum ya itu sebagai pengganti wudu dan mandi wajib ya. Hanya saja tayamum tidak dapat menghilangkan najis. Ia hanya berfungsi untuk menghilangkan hadas. Ya, najisnya tetap ada, tapi dia hanya sekedar menghilangkan hadas. Kalau ataupun nanti dia sudah menjumpai air, ada air, maka mandi wajibnya tetap dilakukan setelah itu. Bukan berarti ya ketika dia ganti junubnya dengan tayamum karena ingin melaksanakan sholat, setelah itu dia menemukan air nggak mandi lagi, bukan begitu demikian. Tapi dia tetap mandi kalau sudah ada air lagi, ya, karena dia belum berfungsi menghilangkan najis, baru menghilangkan hadas kecil ataupun hadas besar. Bapak hadirin Allah, berikutnya tentang syarat-syarat tayamum. Ya, syarat tayamum ini ada di dalam kitab Matan Takrib. Ini saya ambil dari Matan Kitab Takrib karangan Al-Qadi Abu Suja' rahimahullah ta'ala. Beliau katakan di dalam kitabnya wa syaraitu tayammumi khamsatu asya, bahwa syarat tayamum itu ada 5. Yang pertama wujudul udhri bisafarin au maradin. Pertama ada uzur, ya, ada uzur syar'i. Ya, uzur syar'inya yang pertama adalah dia dalam kondisi safar atau dalam kondisi dia sakit. Ya, seperti yang memang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya di dalam ayatnya, ya, bahwa ketika kita sedang kondisi safar atau sakit kemudian tidak dijumpai air, maka dibolehkan tayamum. Yang kedua wudukhulu waktu sholat, ya, masuk waktu sholat. Jadi kita tayamum itu ketika sudah waktu masuk sholat. Ya, jadi sebelum waktu sholat, misalnya 15 menit, setengah jam sebelumnya, belum dulu dilakukan. Jadi dilakukan itu ketika masuk waktu sholat. Jadi kalau subuh itu sudah waktu masuk sholat jam 4:05, maka itu dilakukan ingin sholat. Ya. Tapi kalau sebelumnya jam 3:30 ya belum dulu. Ya, berbeda dengan wudu. Berwudu kapan saja, mau 1 jam sebelum pelaksanaan sholat juga boleh. Ya. Ya, tapi tayamum tidak bisa demikian. Dia bisa dilakukan ketika dukhul waktu sholat. Ya, ketika waktu sholat itu sudah masuk. Yang ketiga wa talabul ma'i. Ya, ada usaha untuk mencari air. Ya, jadi bukan berarti tiba-tiba hanya sekedar mendengar saja ya dari orang lain, nggak ada air, kemudian langsung tayamum. Jadi memang harus ada upaya untuk memperoleh mencari air. Wa ta'adziru istimalihi wa idharuhu ba'da talabi. Ya. Jadi harus mencari air itu sendiri. Ya. Kemudian ada air tetapi ada uzur untuk menggunakannya dan membutuhkan air setelah mencarinya. Jadi yang keempat syaratnya tayamum ada air, tapi air ini hanya terbatas, mungkin hanya bisa digunakan untuk minum. Ya, kalau nanti digunakan untuk wudu, ya maka nggak bisa buat minum. Ini minum bukan hanya buat dirinya saja, termasuk keluarganya, termasuk bahkan buat hewan ternaknya. Jadi kalau misalnya ada air tapi ini cukup buat hewan ternaknya, nanti kalau digunakan untuk wudu atau untuk mandi, wah hewan ternaknya nggak bisa minum. Nah maka boleh tayamum, ya. Atau memang digunakan untuk masak, ya. Kalau misalnya digunakan untuk mandi atau untuk wudu, malah nanti nggak bisa buat untuk masak, ya. Nah itu berarti kan ini uzur untuk menggunakan dan butuh air itu, ya. Nah baru yang kelima wa turab at-tahiru alladzi lahu barun, ya. Terus dia tanah yang suci yang mengandung debu, ya.
fa in khalatuhu hissun aw ramlun walam yujzi. Jika bercampur dengan kapur atau pasir maka tidak cukup. Jadi sebenarnya tayamum itu adalah dengan debu, ya, bukannya dicampur kapur dengan pasir gitu ya. Nah, sebenarnya pasir pun sudah cukup, ya. Kalau kapurnya ini kapur bukan buat tambang, ya itu dibolehkan, ya. Atau kapur bukan digunakan buat alat tulis, ya. Yang sering kalau di sekolah itu ada kapur tulis, bukan seperti itu. Tapi kapur-kapur yang memang alami, ya, alami yang ada di bebatuan-bebatuan. Nah, ini syarat tayamum. Nah, secara penjelasannya tadi syarat tayamum ini ada uzur baik karena safar ataupun sakit. Jadi ketika kita dalam bepergian kemudian tidak mendapati air atau memang airnya tidak ada sedikit, maka kita dibolehkan untuk tayamum. Nah, inilah banyak dilakukan oleh para jamaah-jamaah yang sedang haji ataupun umroh, ya. Ketika mereka sedang berada di dalam pesawat, mereka ingin sholat, maka mereka tayamum, ya, di dalam pesawat. Ya, sebenarnya air ada di dalam toilet, tapi airnya tidak mencukupi, karena kalau digunakan semua jamaah untuk wudhu, ya habis nanti air yang ada di pesawat. Maka cukup tayamum, ya. Tayamum mengambil debu yang ada di jendela, yang ada di depan kursinya, ya, atau di daerah-daerah sekitarnya. Ya. Begitu juga orang yang sedang sakit. Nah, sakit ini ya mungkin karena kondisi dia tidak boleh kena air, ya, ini atas saran dokter, maka dibolehkan untuk ya dia tayamum. Khawatir nanti kalau misalnya dia dalam kondisi sakit menggunakan air, maka sakitnya makin tambah, ya. Karena pernah terjadi pada sahabat Rasulullah SAW di dalam sebuah perjalanan itu, ketika istirahat kepalanya terkena batu sampai bocor. Ketika terkena batu bocor, dia tertidur malam hari, bangun subuhnya dalam kondisi junub, mimpi basah. Kemudian bertanya kepada orang-orang, ini aku mandi junub atau bagaimana, gitu kan? Kata orang-orang, kamu harus mandi junub, gitu kan? Ya, karena kalau nggak sah, kalau nggak mandi junub sebelum sholat. Akhirnya dia mandi junub. Ketika mandi junub terkena itu bekas lukanya, langsung dia kejang-kejang, membiru, langsung meninggal dunia. Ya. Nah, kabar ini disampaikan kepada Rasulullah SAW. Maka Rasul mengatakan, kalian telah membunuhnya, ya, maka Allah akan membunuh kalian, kata Rasulullah SAW. Ya, maksudnya jangan sampai menyusahkan orang. Jadi kalau memang dia dalam kondisi junub dan dia kondisinya sedang sakit, ya, maka ya tidak harus dia itu menghilangkan junubnya dengan mandi, ya, cukup dengan tayamum. Nah, ini yang pertama. Yang kedua tadi waktu masuk sholat, ya. Jadi kalau belum waktu sholat, ya jangan dulu tayamum. Ya. Tetapi tayamum ini bisa digunakan hanya satu sholat wajib saja, Pak. Jadi ketika misalnya kita mau masuk sholat maghrib, maka kita tayamum sholat maghrib. Tapi ketika kita ingin sholat isya, ya, maka tayamum lagi, walaupun belum batal. Jadi satu kali tayamum untuk satu kali waktu sholat fardu. Tapi kalau untuk sholat sunnah boleh, ya. Jadi satu kali tayamum ingin sholat qobliyah maghrib misalnya, boleh langsung sholat maghrib kemudian ba'diyah boleh. Jadi kalau untuk sholat sunnahnya boleh berkali-kali, tapi kalau untuk sholat wajibnya hanya satu kali saja. Ya. Nah, terkait tentang mencari air, ya, ini air dinyatakan tidak ada bila melihat 4 keadaan. Pertama, yakin air memang tidak ada, maka boleh tayamum, ya. Mesti tidak harus mencari air, tapi diyakin, ya, mungkin dalam kondisi kemarau, sungai pada kering. Yang kedua, ragu-ragu atau syak, ya. Syak kan kuat adanya air, maka cari air dulu. Jadi kalau ragu-ragu, masa sih nggak ada air, saya kayaknya ada air ini,
karena ada keraguan di dalamnya, maka wajib untuk mencarinya. Nah, dalam mencari ini itu kadar jaraknya sampai al-ghaus. Al-ghaus itu kata ulama sekitar 144 meter. Dan ini seluruh penjuru dari barat, timur, selatan, utara. Cari itu ya, sekitar 144 meter. Nah, jika sudah dicari lantas tidak mendapati air, maka boleh tayamum. Jadi kalau sudah mencari sepanjang 140 meter ini, itu seluruh penjuru betul-betul tidak ada air, maka boleh tayamum. Nah, kemudian jika yakin air itu ada, dia yakin, bukan ragu-ragu, yakin, maka wajib dicari. Dan jaraknya adalah al-qorbu. Al-qorbu itu sekitar 2,5 kilo, lebih jauh lagi. Kalau dia yakin, sana ada nih. Apalagi mungkin dia mudah mencarinya karena ada kendaraan. Ya, apalagi kita sekarang ini banyak kendaraan motor ataupun mobil. Yang keempat, yakin air itu lebih dari jarak al-qorbu, berarti yang disebut al-bu'du boleh tayamum tapi mesti pergi ke air tersebut. Jadi yakin air itu lebih dari jarak al-qorbu, jadi mungkin ada 3 kilo, 5 kilo dan seterusnya. Ya, tapi ini berarti udah jauh, ya. Maka dia boleh tayamum. Nah, ini kata ulama dalam air dinyatakan tidak ada dengan kondisi melihat empat keadaan. Baik, yang keempat, ada air tapi uzur untuk menggunakan atau membutuhkan air. Ya, tadi saya sampaikan, misalnya mau nyari air tapi takut ada hewan buas, mungkin di kondisi lagi ada di hutan, ya, atau di tempat terpencil. Atau yang kedua, khawatir berpisah dari rombongan, ya, repot nih, waduh, nggak ada air. Ya kayak misalnya ya jamaah-jamaah ya mana haji umroh kan ketika lagi tawaf, ya kan, bersama rombongannya, ketika lagi tawaf wudu batal gitu, batal ya, sementara kondisi jamaah cukup banyak, padat di dalam Masjidil Haram ketika lagi tawaf. Ini khawatir berpisah dari rombongan, kemudian juga dia nggak tahu pulang jalan, ya nggak tahu ke hotelnya, maka sudah nggak apa-apa, tayamum saja, gitu ya. Atau takut pada perampok, ya, ini maka nggak wajib mencari air. Yang kedua, memang butuh air untuk minum, ya, maka tidak wajib berwudu dan cukup dengan tayamum, ya. Nah, ini ada catatan, jika mendapati air dan ingin membelinya, maka tidak wajib membeli lebih dari ya upah semisalnya. Maksudnya jangan ketika kalau membeli air itu melebihi daripada uang yang dimilikinya atau gaji yang didapatnya, maka nggak wajib dia membeli, cukup dengan tayamum. Ya. Nah, ini yang kelima, tersedia tanah yang suci yang mengandung debu. Jadi debu yang najis nggak sah untuk tayamum. Kemudian debu yang bercampur dengan pasir atau kapur juga tidak sah digunakan untuk tayamum. Nah, ini menurut Imam Syafi'i. Kemudian debu yang sudah digunakan untuk tayamum maka dianggap mustakmal. Ya, mustakmal ini bekas, ya, tidak bisa digunakan lagi untuk tayamum kedua kalinya. Ya, walaupun ini statusnya makruh. Kalau air mustakmal atau debu mustakmal ini sifatnya makruhun, ya. Tapi kalau nggak ada lagi ya udah nggak apa-apa. Jadi kalau ada debu yang sudah digunakan oleh orang lain, ya digunakan lagi karena itu sudah mustakmal, sudah bekas, ya. Baik, Bapak sekalian, kemudian rukun tayamum, ya. Abu Suja mengatakan di dalam matan takrib, faraidut tayamumi, ya, fardu tayamum itu ya wa faraduhu arba'atu asya, ya. Fardunya tayamum ada 4. Pertama an-niyatu, niat, ya, wa masul wajhi, mengusap wajah, wa masul yadayhi, yang mengusap wajah, ma'al mirfaqaini, sampai kedua tangan, sampai siku, kedua siku, wa tartibu, tertib. Jadi memang cukup simpel, tayamum itu hanya niat, mengusap wajah dan mengusap kedua tangan sampai siku, dan tertib, maksudnya berurutan.
Ya. Baik, ini ayatnya Bapak sekalian. Nah, penjelasan tentang rukun tayamum. Pertama niat, ya. Niat ini bersamaan dengan mengusap, bukan membasuh ya, Bapak. Mengusap wajah. Kalau membasuh itu wudu, ya. Kalau tayamum mengusap. Jadi niatnya itu ketika mengusap wajah, bukan ketika sebelum mengusap wajah. Karena memang niat itu wa muqtaronan bi fi'lihi, harus dibarengi dengan perbuatannya, ya. Nah, niat tentunya fil qalbi wa ma'luha fil qalbi, di dalam hati. Tapi kalau ingin dijaharkan ya boleh saja. Kadang-kadang kita nih orang Indonesia kalau niat nggak dijaharkan di lisan ya suka ragu-ragu. Ya kalau ingin menguatkan boleh saja, ya. Nah, ini niatnya nawa itu tayammuma li istibahatis sholati lillahi ta'ala. Saya niat tayamum untuk dibolehkannya sholat karena Allah Ta'ala, ya. Nah, kemudian yang kedua mengusap wajah, ya. Dan wajah ini adalah ya batasan rambut yang tumbuh di sekitar wajah kita. Jadi diusap itu bagian batasan rambut yang tumbuh di kita, ya. Kemudian yang ketiga mengusap kedua tangan sampai siku, baru tertib, ya. Nah, untuk tayamum memang cukup hanya sekali saja, karena pernah Rasulullah SAW tayamum itu dengan sekali pukulan, ya. Ya, kalau ada juga pendapat Imam Syafi'i itu ya supaya sunnahnya ya sampai 2 kali. Jadi sekali untuk wajah, sekali untuk tangan, ya. Jadi kalau misalnya sekali untuk semuanya, itu yang pernah dilakukan Rasulullah, diambil misalnya, ya diambil, ya kemudian mengusap wajah, nawait ini sambil niat nawaitu tayammum istibati sholati lillahi ta'ala, ya kemudian langsung diusap, ya sampai siku, kemudian sampai sini. Jadi jangan lagi mengusap bagian telapak tangan, karena telapak tangan ini sudah kena debunya, ya, ke kiri, ya sampai siku, ya. Nah, itu sekali saja pukulan, sekali ambil. Ada yang 2 kali, ya diambil, kemudian ya mengusap nawaitu taimal isbati sholati, ya lillahi ta'ala. Ini betul-betul ketika mengusap wajah, ya batasan wajah ya dengan rambut ini harus terkenai, ya jangan sampai ada yang tidak kena, ya. Baru diambil lagi. Kalau Imam Syafi'i mengatakan diambil tempatnya itu jangan di tempat yang sama, tapi di beda tempat. Karena di tempat yang sama ini kalau kata Imam Syafi'i ini musta'mal. Jadi ada debu yang bekas, ambil yang lain. Kemudian baru ya usapkan tangan kanan dan kiri sampai siku. Nah, itu bisa sekali pukulan atau 2 kali pukulan, ya. Tapi jamaah rahimakumullah, sebelumnya memang ketika kita tayamum jangan sampai ada barang-barang yang menghalangi tayamum kita, ya. Jadi benda-benda yang ada di wajah dan tangan kita taruh dulu, ya. Jadi seperti kacamata ditaruh dulu, peci nih ditaruh dulu, ya dibuka dulu. Punya cincin, punya jam, ya yang melekat, ya itu dilepas dulu. Kemudian juga ini tangan digulung dulu, ya. Karena kalau misalnya ini ada jam, ada cincin, ada kacamata, kemudian ketika tayamum ini khawatir debu ya tidak sampai ke wajahnya atau ke tangannya, ya. Jadi harus dilepas dulu, ya. Kalau sudah dilepas, kemudian selesai tayamum baru silakan pakai lagi, ya seperti itu, ya. Ya. Kemudian ada hadis yang menjelaskan bahwa tayamum bisa menghilangkan hadas, ya. Jadi Rasulullah SAW bersabda, as-sa'idu wudu'ul muslim, ya. Tanah itu as-sa'id merupakan alat berwudu bagi orang Islam. Fa illam yajidil ma,
asrosinin, walaupun dia tidak menjumpai air sampai 10 tahun. Jadi walaupun dia nggak ada air sampai 10 tahun, itu bisa dengan ya tayamum, ya kalau memang tidak ada. Fa idza wajadal ma falyattaqillah. Tapi kalau dia sudah menjumpai air, maka bertakwa kepada Allah. Maksudnya ya jalankan aturan Allah, yaitu dengan wudu. Falyumisahu basyartahu. Hendaklah ya menggunakan air untuk mengusap kulitnya. Jadi sampai kapanpun. Ini gambaran saja tata cara tayamum. Nah, Bapak hadirin Allah, ada juga pendapat lain dengan cara tayamum. Kalau yang kita tadi praktekkan, ya seperti ini adalah pendapatnya Imam Syafi'i. Jadi runtutannya adalah mengambil debu, kemudian ya, namun mengambil debu Pak, ketika kita ngambil debu ini, khawatir di tangan kita ada debu-debu yang agak kasar gitu ya, maka boleh ditiup ya, ditiup dulu ya, atau dikibas-kibaskan ya, atau digini-ginikan ya. Nah, kalau misalnya kita ambil debu ya, khawatir ini ada debu yang terlalu banyak, terlalu kasar, maka bisa digibas-gibaskan dulu atau ditiup dulu ya, baru kita usapkan di wajah sambil membaca niat. Nah, setelah wajah diambil lagi di tempat yang lain, kemudian mengusap tangan sampai siku. Ini karena saya masih belum digulung, ini harus digulung dulu ya. Nah, ada pendapat ulama yang lain, terutama memang ini kalau di dalam musafir perjalanan bagi kaum wanita. Ya kalau wanita kan nggak mungkin ketika lagi di pesawat atau di kendaraan sampai gulung-gulung tangannya, kan aurat ya. Ya, nah ini gimana? Apakah harus seperti ini nih? Ya ketika dia mengusap tangannya bajunya, pergelangannya harus digulung dulu. Nah, sementara itu kan aurat. Ya, maka pendapat ulama yang lain, ketika dia tayamum cukup hanya satu pukulan. Ya, diambil, kemudian dia niat, ya, yang dia usap dulu adalah tangannya. Jadi sampai siku ini enggak, jadi langsung hanya dia usap tangan kanan dulu seperti ini, ya. Jadi ini enggak usah disentuh ininya, jadi diusap pergelangan tangannya sampai pergelangan tangan, kemudian sampai sini, dan tangan kirinya sampai sini, langsung mengusap wajah. Ya, nah itu taimal isbatu sholati lillahi ta'ala. Cukup. Gitu. Jadi ada dua cara tayamum. Ya. Jadi ambil sekali pukulan, kemudian mengusap ke pergelangan tangan. Ini tangan atasnya aja, kemudian sampai sini begini. Kemudian tangan kirinya, ya. Kemudian langsung usap wajah. Nah, udah cukup. Ya. Tapi silakan menggunakan yang mana. Ya kalau saya sering, kalau saya lagi bawa jamaah, ya jamaah umroh ketika di pesawat, ya saya pakai yang kedua tadi. Ya terutama bagi kaum ibu-ibu, kaum wanita yang nggak memungkinkan dia harus menampakkan auratnya, gitu kan. Tapi silakan juga bagi yang pendapat pakai menggunakan yang pertama, ya mengusap wajah, kemudian mengusap tangan sampai sampai siku. Nah, jadi silakan menggunakan yang mana saja. Baik, Bapak hadirin Allah, ini terkait tadi faidah hadis yang tadi ya, bahwa pertama tayamum itu mutahhir, menyucikan dan menghilangkan hadas. Ya, tayamum bukan hanya mubihan di sholat, hanya dibolehkan untuk sholat. Jadi bukan sekedar dibolehkan sholat, tetapi juga untuk menghilangkan hadas, bukan najis, hadas saja. Ya, misalnya hadas kecil maupun hadas besar. Sehingganya ya seperti kemarin kita kasus COVID, ya, kemudian ada kaum muslimin yang meninggal karena kena virus COVID, maka ya ketika dia dimandikan diganti dengan tayamum, ya itu menghilangkan hadasnya.
gitu ya. Dan itu ya untuk menyucikannya. Kan nggak mungkin juga ya ketika dia kondisi terkena COVID kemudian harus dimandikan. Makanya para ulama sepakat ya jenazah yang terkena COVID-19 dia cukup ditayamumkan saja ya. Nah kemudian Bapak sekalian langsung saja ke sunnah tayamum ya. Sunnah tayamum menurut Imam Al-Qadi Abu Suja'ah wa sunnati salasu asya. Sunnah tayamum ada 3. Pertama at-tasmiyah, membaca basmalah. Jadi sebelum kita mengambil debu baca basmalah dulu, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian wa taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan yang kanan ya dibandingkan yang kiri. Jangan kiri dulu, tapi kanan dulu. Ya ketika kita mengusap tangan, maka tangan kanan dulu baru kiri. Kemudian yang ketiga wal mulatu, al muwalatu. Muwalati itu dilakukan beruntun, enggak berhenti. Jangan ketika lagi tayamum udah mengusap wajah, berhenti dulu. Dulu mungkin ngobrol dulu segala macam, baru kemudian ambil debu lagi, baru mengusap tangan. Nah, itu bukan mualah itu. Jadi nama mualah itu berturut-turut, tidak ada jeda, ya. Atau di sunnah-sunnah lain dari selain 3 ini dijelaskan lagi oleh ulama, selain membaca tasmiyah, membaca basmalah, selain mendahulukan kanan dan kiri, muawalah, kemudian yang keempat debu tidak terlalu banyak ya. Jadi jangan terlalu banyak debu yang diambil ya. Nah ini masalah debu ini juga memang banyak versinya Pak. Ya ada yang memang debu itu harus memang terbentuk, karena memang di dalam Imam Syafi'i nama debu itu adalah ya memang debu itu yang bertebar-tebaran. Nah ketika bertebaran itu debu itu misalnya menempel di tembok, menempel di karpet, di beja dan sebagainya, itu sudah mencukupi. Cuman kata ulama, apakah misalnya kayak di kendaraan, di pesawat atau di masjid atau yang lainnya yang mereka sering memang membersihkan, itu debunya mencukupi. Ya karena ya rata-rata kalau debu yang berterbangan itu yang ada di luar-luaran, yang memang tempat yang tidak terurus atau memang tidak pernah dibersihkan, kan banyak debunya tuh. Nah ini kayak di masjid begini bisa nggak dijadikan debu? Nah ini ya banyak pandangan para ulama. Tapi intinya ya ulama juga membolehkan walaupun di pesawat, dimanapun di rumah, ya memang itu sering dibersihkan, itu sudah mencukupi. Ya. Kemudian jari-jari direnggangkan saat menepuk. Jadi ketika menepuk ini jarinya direnggangkan, bukan dirapatkan. Ini kalau lihat debunya pada berguguran ya ketika menepuk. Ya mengusap hanya sekali, nggak usah berulang-ulang. Jadi jangan wajah diusap begini-begini, cukup sekali aja Pak, dari atas ke bawah. Ya nggak usah ketika lagi tayamum ya kemudian wajahnya digosok-gosok begini atau tangannya gosok-gosok begini. Kalau kita kan sering kalau wudu begitu ya Pak ya. Lagi wudu membasuh muka sampai berkali-kali. Nah kalau tayamum nggak usah, cukup sekali aja. Usap sekali dari atas ke bawah. Ya kemudian tangan juga satu arah aja. Ya, jadi dari sini kena sikut, kemudian putar ke sini. Yang kanan, yang kiri begitu juga dari atas, kemudian diputar sampai sini cukup. Ya, nggak usah berkali-kali. Nah, kemudian juga tadi yang saya sampaikan melepas cincin, ya. Kalau bisa bersiwak menghadap kiblat, ya ketika tayamum, ya kemudian mengusap mulai dari bagian atas wajah. Nah ini sunnahnya. Nah terakhir masalah pembatal tayamum, kata Imam Abu Suja, walladzi yubtilu tayamum salasa asya, bahwa yang namanya membatalkan tayamum ada 3. Ma'abtalal wudu, semua perkara yang membatalkan wudu secara otomatis membatalkan tayamum. Ya buang hadas, ya hadas kecil, hadas besar. Kemudian juga ya kalau Imam Syafi'i bersentuhan kulit dengan perempuan yang ajnabiyah gitu ya. Ya dan seterusnya. Kemudian yang kedua baru yatal ma fi ghairi waqti shalah. Jadi melihat air di luar waktu sholat.
Jadi misalnya udah sholat, tiba-tiba pas keluar dari masjid ada air, secara otomatis batal. Ya, ini bagi yang mukim. Jadi bagi mukim, kita nih mukim, kita sholat, ya mau sholat nggak ada air, udah kemudian kita tayamum. Selesai sholat ada air, ya mungkin airnya nyala gitu kan, atau hujan, maka secara otomatis kita mengulangi lagi sholatnya. Kecuali bagi musafir, kalau musafir nggak apa-apa. Ya kalau musafir kan memang susah mencari air. Misalnya musafir dia berhenti di rest area atau suatu tempat nggak ada air, kemudian dia tayamum, udah sholat, selesai sholat ada air, gitu ya, maka nggak perlu mengulang sholatnya, ya. Kemudian wariddatu yang ketiga adalah murtad. Ya. Nah tadi melihat air ini secara rincian, jika berada di tempat yang memang jarang air, kering saat mukim, maka tayamum batal, wajib berwudu. Ya, jika berada di tempat yang memang jarang, ya ini sangat safar, maka tayamum tidak batal. Ya, berarti secara otomatis dia wudu lagi dan mengulang sholatnya. Baik, Bapak hadirin rahimakumullah, ini yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi ini terkait tentang tayamum. Mudah-mudahan menjadi hasanah ilmuwan kita dan ini bisa kita jalankan dan kita sehari. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau di dalam kereta ya, itu lebih baik tayamum apa menggunakan air yang ada di toiletnya? Iya, pastinya kalau di dalam kendaraan itu kan airnya itu terbatas ya. Ya, mau pesawat, mau kereta, apalagi juga di bis ya, walaupun bis ada toiletnya. Lebih baik tayamum saja, ya, karena banyak orang yang ingin menggunakan air itu untuk istinja, ya. Dia harus misalnya buang air kecil atau buang air besar, kan kadang ada orang yang susah untuk istinja itu ceboknya pakai tisu atau ya pakai batu dan selainnya gitu ya. Maka nggak apa-apa, silahkan pakai tayamum saja ya, karena juga di kereta kan juga terbatas bahkan gitu kan, walaupun memang penampungannya lebih banyak, lebih besar ya dibandingin bis atau mungkin di pesawat. Tapi boleh kita dengan tayamum ya, apalagi kadang itu menyulitkan kita, misalnya ngantrinya, kadang di kereta suka ngantri juga ya pas mau ke toiletnya. Gak apa-apa ya dengan tayamum, karena itu ada yang lebih urgen lagi ya. Jadi kita juga skala prioritas. Khawatir kalau kita tayamum wudu, itu malah cepat habis ya. Apalagi kalau semua orang wudu semua, ya habis lagi, nanti susah untuk istinja ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Selanjutnya, ya. Kalau berwudu normal kan setelahnya kita berdoa ya. Kalau pas tayamum setelah tayamum selesai kita diperbolehkan untuk berdoa. Ya, hampir sama dengan wudu. Jadi selesai tayamum juga ya disunahkan juga boleh tadi ya doa seperti doa selesai wudu ya, asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin ya. Kalau memang kita ingin doa ya setelah wudu atau tayamum ya. Misalnya di jalan di gunung ya, itu mendingan kita tuh tayamum atau saya kita bawa aqua belas, kemudian pakai aqua belas di gunung. Ya, tadi kalau airnya itu memang kita gunakan untuk minum, ya kalau misalnya kita gunakan untuk wudu, maka airnya berkurang atau kita nggak bisa minum, ya nggak cukup untuk kita minum, karena itu sifatnya darurat dan itu kebutuhan yang darurat jinsiah, maka kita boleh dengan tayamum.
Ya, walaupun kita punya air satu botol aqua, tapi botol aqua ini sebenarnya kita gunakan untuk minum selama perjalanan. Nah, nanti kalau kita buat sholat, buat wudhu, ya airnya berkurang atau mungkin nggak cukup. Nah, lebih baik kita ambil tayamum aja. Walaupun itu ada satu botol. Tadi kan yang saya sampaikan, jangankan buat minum kita, buat minum untuk hewan ternak saja, hewan peliharaan itu bisa kita tayamum walaupun ada misalnya di bak atau di penampungan. Tapi ini cukup untuk kita minum, keluarga kita, ini untuk binatang peliharaan kita. Ini kalau kita gunakan untuk mandi misalnya, kita gunakan untuk wudhu, nanti malah kurang, ya. Malah ada hewan ternak atau hewan peliharaan kita nggak bisa minum, atau ada keluarga kita nggak bisa minum, maka tayamum boleh, gitu. Walaupun itu untuk misalnya 1 hari penuh gitu. Ya, jadi juga silakan ya untuk tayamum gitu. Termasuk saya punya rumah terus sumber airnya jauh, itu juga bisa juga ya. Ya, tadi kalau yang tadi disampaikan, kalau dia itu untuk yang mukim ya sampai berapa farsa tadi ya. Kalau yang ragu-ragu ya itu jaraknya 144 meter. Tapi kalau yakin itu ada air, ada sumber air tuh di situ tuh, maka kadar jaraknya yang paling dekat itu 2,5 kilo. Itu masih harus kita cari, gitu kan. Ya, tapi kalau yakin ya bahwa itu lebih jauh dari itu sampai lebih 2,5 kilo, nggak usah kita nyari air itu, cukup dengan tayamum. Ya, tadi yang penjelasan saya di sini nih. Nah, ini kan ya ada, kalau kita ragu-ragu ya adanya air, maka kita cari dulu airnya dengan jarak al-ghus 144 meter. Ya, ini dari seluruh penjuru ya, utara, selatan, ya, barat, timur. Jika udah cari nggak ada ya boleh tayamum. Tapi kalau itu yakin ada, tadi kata Pak Ari, itu ada sumber air di situ, maka jaraknya berapa? Kalau jaraknya al-qorbu itu 2,5 kilo, maka wajib cari. Ya. Tapi kalau yakin itu lebih jauh dari 2,5 kilo, ya disebut al-bu'du, ya misalnya 3 kilo, 5 kilo, nah udah lebih baik tayamum aja. Nah seperti itu jaraknya ya dalam mencari air. Ya minimal gini, dalam artian Islam itu mudah, jadi jangan dimudah-mudahin gitu. Ada sebuah ikhtiar dulu, usaha kita untuk ya meraihnya gitu kan. Karena dengan kita ikhtiar mencarinya, meraihnya itu ya bagian juga daripada amal kebaikan, pahala juga gitu ya. Wallahu a'lam. Ya silakan Pak. Iya, memang ketika naik kendaraan pesawat mau kereta atau bus ya kan sulit ya, kita nggak tahu itu menghadap kiblat atau tidak. Maka karena di kendaraan kita nggak tahu posisinya menghadap kiblat atau tidak, maka ketika kita tayamum ya ataupun ketika kita sholat, maka menghadaplah kemana saja ya sesuai dengan kursi bangku kita. Karena kalau kita cari-cari repot juga, susah, apalagi harus ke belakang gitu kan, ke samping gitu ya. Jadi ini khusus rukhsahnya ya sholat di kendaraan. Juga Rasulullah SAW, para sahabat ketika naik unta atau kuda ya di atas kuda atau untanya ya menghadap kemana unta kuda itu berjalan gitu ya, tidak harus menghadap ke kiblat dulu. Nah, merepotkan nanti gitu. Jadi silakan menghadap kemana saja. Terus kalau posisi sakit yang parah, badan yang selang, badan apa terus kencing juga pakai selang, ini najis terus itu. Iya. Iya. Dalam kondisi seperti itu kan kondisi uzur dan darurat ya.
maka ketika dia ingin sholat, ingin ibadah, cukup dengan tayamum saja, gitu kan. Ya kalaupun misalnya memang dia, mohon maaf, mungkin kencingnya juga pakai selai, ya sudah, ya kalau memang sulit dibersihkan pakai misalnya tisu, pakai apa, nggak apa-apa, gitu kan. Ya maka kita yang mendampingi, ya kita yang mentayamuminya Pak, gitu kan. Kan kalau dia mungkin agak susah ya, mungkin dia susah bergerak misalnya, dia sulit untuk mengambil debunya, maka kita tayamumin. Iya, orang yang mendubuhnya di keluarganya yang tayamum, ambil debu kemudian diusap di wajahnya, ya, ya kemudian diusap di kedua tangannya. Ya. Jadi bukan orangnya. Kalau orangnya kan kayak kalau dia masih bisa mengusap, nah tayamum sendiri silakan. Tapi kalau dia nggak bisa, udah banyak infus gitu kan di tangannya, gitu kan, bergerak gak susah, apalagi ada kateternya di badannya, di kemaluannya, kan sulit. Lebih baik tayamum, ya. Kalau kebanyakan najis itu masalahnya. Gak apa-apa, dimaafu itu Pak, dimaafkan gitu kan. Jangankan yang sedang sakit, yang kondisi begitu Pak, ya orang yang punya penyakit beser, coba punya beser Pak, ya. Jadi dia kalau orang punya penyakit beser itu habis buang air kecil, dia udah cebok nih, ya. Ketika dia udah wudhu, tiba-tiba keluar lagi beser. Ya, ibaratnya kan ini udah jebol gitu ya, apa namanya, menyumbat di kemaluannya, beser, ya. Maka dia cukup dia istinja, membasuh sekali aja kemaluannya. Setelah itu dia walaupun beser berkali-kali, nggak usah dia istinja lagi atau berwudu lagi, silakan sholat aja, gitu kan. Cuman nanti ketika dia masuk sholat, waktu sholat lagi, dia cebok lagi aja sama wudu lagi, gitu kan. Nggak bisa dibuat berkali-kali, gitu. Kecuali tadi yang kondisi begitu parah, cukup tayamum. Saya juga punya jamaah begitu di Depok, Pak, saya beser terus nih, gimana nih, gitu kan. Yaudah Pak, Bapak sekali aja ya istinjanya, setelah itu berwudu, sudah langsung sholat. Walaupun ketika Bapak merasa di sholat itu beser berulang-ulang kali, ya nggak apa-apa, terus saya lanjutkan. Ya termasuk juga orang yang punya penyakit buang angin terus, gitu kan. Ya pasti kalau udah wudu buang angin lagi, wudu buang angin lagi, bahkan ketika lagi sholat pun buang angin melulu, gitu kan. Nah seperti nggak apa-apa, lanjutin aja, nggak usah membatalkan sholatnya, wudu lagi, sholat wudu lagi, sampai bahkan berkali-kali, gitu kan. Jadi mau ke masjid, ya nggak dapat sholat jamaah, kan apa, bolak-balik, ya wudu terus. Udah cukup sekali aja berwudunya, walaupun dia buang angin, ya ketika memang ada perasaan pengen buang angin, dikeluarin aja nggak apa-apa, gitu. Apalagi udah berulang-ulang kali, gitu kan, ya. Ya kayak saya jujur juga memang punya penyakit gitu Pak, dalam kondisi tertentu. Apalagi ketika saya makan sesuatu, ya atau kondisi kayak dingin, itu saya tuh pasti begitu. Berulang kali saya ketika lagi di sana, kayak di Mekah Madinah itu, apalagi pagi, wah buang angin terus Pak. Wah nggak bisa nih, nggak mungkin saya bolak-balik, udah biarin aja, gitu kan. Sholat aja di situ begitu, ya. Jadi karena itu uzur, ya, punya penyakit. Wallahu a'lam. Kalau itu tadi yang misalkan di gunung, ya terus habis hujan, kan pada kondisi basah di mana-mana, tapi ada untuk wudhu itu gimana? Boleh bertayamum? Gimana? Lagi di gunung. Ya, Oh di gunung. Misalkan habis hujan kan basah di mana-mana ya kan. Tapi basah itu kan saya tidak cukup wudhu, itu cuma basah doang. Nah itu boleh tayamum enggak? Ya, sebenarnya ketika wudhu walaupun hujan itu tidak harus dalam jumlah banyak. Misalnya harus air berupa gojrokan gitu ya. Jadi kita ambil nih Pak, aliran air hujan nih, langsung kita usap aja. Kita usap, ya kita usapnya yang wajib-wajib saja, ya wajah, tangan, gitu ya. Kemudian mengusap kepala dengan kaki. Cukup 4 itu aja, gitu kan. Sekali aja. Dengan kita begini, jangankan dengan air hujan yang begitu jumlahnya banyak turun, dengan satu gini juga cukup Pak. Ini wudhu begini segini itu bisa, gitu kan. Atau kalau saya
sering mengajarkan kalau dengan jamaah saya lagi umroh itu biasanya ada tuh ketika lagi di masjid lagi iktikaf atau lagi tawaf itu mereka suka batal. Gimana Pak? Batal nih gitu kan. Atau lagi sa'i, di tengah-tengah sa'i harus sholat. Kan keluar susah lagi Pak. Masuk jauh lagi kan. Mungkin Bapak yang pengalaman tuh yang lagi sa'i. Saya pernah begitu Pak. Wah, balik lagi susah. Nah, akhirnya pakai hairspray. Hairspray yang ini Pak. Cukup disemprotin di tangan kita, langsung kita wudhu gitu. Ya, kemudian kita usap gitu kan. Hah? Sekali aja cukup. Nah, jadi langsung wudhu, dia basuh wajah, kemudian ambil lagi, kemudian tangan, ya, kemudian mengusap kepala, kemudian kaki. Jadi dengan pakai itu aja udah cukup, gitu kan. Nah, ya, jadi embun itu jadi sebenarnya dengan disemprot-semprot itu kan juga sebenarnya memang untuk wudhu kan air yang mengalir. Dengan disemprot itu kan air mengalir kan ya. Benar ada tangan tuh kalau kita airnya kan ininya langsung mengalir di tangan kita nih. Nah itu bisa kita alirkan. Embun juga boleh ya? Boleh embun. Memang kan embun itu juga untuk suci. Ya, di embunnya kita ambil dari daun gitu atau dari mana boleh. Ya, untuk wudhu. Jadi wudhu itu tidak harus dengan air yang banyak gitu kan. Dengan segini aja cukup. Dengan air yang kita semprotkan pakai hairspray yang isinya air itu juga cukup gitu kan. Nah ini yang mungkin ya rukhsah keringanan di dalam Islam itu sendiri. Gitu. Jadi boleh silakan di air tadang nih Pak, dapat segini nggak harus penuh, air hujannya langsung diwudukan di wajah, ditampung lagi di ini. Karena kan kalaupun juga di gunung lagi daki hujan, itu kan ada air kan, ada air tuh jumpai air langsung wudhu, gitu. Pakai air hujan. Gitu. Ya kalau misalnya tampung dulu kelamaan lah gitu kan, kelamaan keburu hujannya berhenti. Gitu. Tapi Allah bisa. Kalau airnya dingin gimana? Misalnya nih air di puncak kita dingin lah. Gak kuat gitu Pak. Kita nggak kuat, kita tayamum aja boleh kan? Ya boleh Pak. Jadi dalam kondisi misalnya memang kan kita tinggal di Bekasi yang memang tropis ya, yang panas. Kita pergi ke puncak atau kita ke Turki gitu kan, atau mana daerah yang dinginnya luar biasa. Lagi mau sholat, wudhu, gak kuat kita gitu kan, apalagi subuh gitu ya. Wah gak kuat nih. Ataupun kita mau mandi junub pagi-pagi gak kuat kita. Ada air memang tapi dinginnya luar biasa gitu kan, kita gak kuat, maka boleh dengan tayamum. Jadi dengan kondisi dingin pun al-barad namanya, maka itu dibolehkan tayamum. Bukan kita bermalas-malasan, karena memang itu menyusahkan diri kita, masih susah gitu. Ntar kita malah timbul sakit gitu kan, meriang, gigil gitu. Jadi boleh. Ya, karena juga Rasulullah pun demikian ketika lagi kondisi dingin yang luar biasa, boleh diganti dengan tayamum. Cukup Pak ya. Allah a'lam bishawab. Kita ini dengan doa majelis. Subhanallah.